Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mencatat transaksi dengan menggunakan aplikasi Excel untuk akuntansi masjid. Hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait menu jurnal. Kemudian yang kedua adalah kita coba bagaimana cara mencatat, akan saya contohkan. Kita buka aplikasinya. Ini adalah aplikasi akuntansi masjid yang saya desain. Setelah kita melakukan kustomisasi identitas masjid, kemudian petugas akuntansi dan yayasan, ketua yayasan terkait dengan pelaporan. Kemudian apabila kita juga sudah punya anggaran dan kita masukkan anggarannya di kolom anggaran, di sheet anggaran ini, maka selanjutnya adalah kita mencatat transaksi, yaitu di buku jurnal. Ketika kita mencatat transaksi di buku jurnal, maka otomatis semua buku besar, neraca saldo, dan laporan-laporan ini, termasuk executive summary, itu sudah akan terwujud. Jadi kita cukup mencatat di buku jurnal. Nah, bagaimana cara mencatat di buku jurnal? Kita klik buku jurnal. Di sini ada menu jurnal, ya. Sebenarnya itulah kenapa kita menggunakan aplikasi Excel, supaya Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara bisa melihat alur proses penyusunan laporan keuangan, sehingga sekaligus kita belajar bagaimana proses pencatatan itu secara sistemik akan menghasilkan laporan keuangan. Sehingga manakala nanti ada hal-hal yang perlu kita modifikasi, itu akan sangat mudah untuk kita memodifikasinya. Nah, di sini ada kolom tanggal, kemudian ada kolom nomor bukti, ada uraian, jenis dana, ya. Nanti untuk tanggal, nomor bukti, uraian kita tuliskan secara manual. Untuk jenis dana kita pilih nanti jenis dananya terikat atau tidak terikat. Kemudian ini kelompok kerja. Kalau di masjid kita sudah ada kelompok-kelompok kerja yang kita tugaskan atau kita tunjuk untuk menangani program atau kegiatan, maka kita pilihkan di sini. Ini hanya contoh saja dan bisa dimodifikasi. Kemudian program, ya, program juga kalau sudah punya, ini kebetulan saya cantumkan ada 6 program bisa kita pilih, ya, terkait dengan kegiatan juga demikian. Nah, untuk penulisan kode dan nama akun ini bisa kita lakukan dengan cara menuliskan kata kunci, ya. Jadi ketika nanti ada pengeluaran atau transaksi yang harus kita catat, maka kita harus menuliskan kata kuncinya. Misalkan kita menerima infak, cukup kita tuliskan infak, ya. Kemudian kita klik drop down ini, ya, kita klik drop down ini. Sebentar, saya ulangi, infak, kita klik drop down ini, maka segala yang terkait dengan infak itu akan muncul, ya. Kita bisa pilih, misalkan infak pengajian Rabu siang, nah, misalkan seperti itu, sehingga ini nanti akan memudahkan dalam proses pengolahan data, gitu ya. Dan ini bisa di copy paste, bisa dihapus dan lain sebagainya. Ini untuk menuliskan angka, ya, misalkan 1 juta 1000000, maka sudah akan ada pemisahnya. Dan ini harus imbang antara kiri dan kanan, ya, sehingga nanti di sini tidak akan ada selisih kalau kita menuliskannya imbang. Misalkan sama-sama 1 juta, ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian ini identifikasi arus kas. Jadi kalau ada arus kas masuk atau keluar, maka ini yang akan kita pilih. Dia masuk atau keluar dari aktivitas apa. Kalau operasional berarti operasi. Kalau kita melakukan pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, maka investasi. Kalau kita utang jangka panjang atau membayar utang jangka panjang, itu masuk di pendanaan. Masuk atau keluar. Seperti itu, ya, yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita mencatat transaksi, ada bagusnya kita baca dulu, ya. Di sini ada persamaan dasar akuntansi. Ini adalah teknik untuk kita melakukan pencatatan, ya. Jadi kita di sini bicara bahwa aset itu pasti sama dengan utang dan modal, gitu ya. Ini kita pahami bersama. Kalau kita punya aset berupa sound system, ya, itu kita beli dari modal kita sendiri. Ya, misalkan asetnya nilainya 10 juta. Kita beli modal kita sendiri 7 juta. Sisanya utang, maka di sini 7 juta, di sini 3 juta. Ini pasti akan sama dengan. Ya.
Nah, aset itu meliputi apa saja? Bisa kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan seterusnya. Utang, ada utang jangka pendek ya, utang lancar, utang jangka panjang. Kemudian ada modal ya. Modal itu istilah sekarang namanya ekuitas ya. Modal ini dipengaruhi dua hal, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan akan menambah modal, beban atau belanja itu akan mengurangi modal gitu. Sehingga kalau persamaannya ini saya kembangkan, aset sama dengan utang plus modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, waktu kita belajar matematika dulu, tanda minus ini akan, kalau kita geser ke kiri, akan menjadi plus. Sehingga persamaannya menjadi aset plus beban sama dengan utang plus modal awal plus pendapatan. Ya. Yang warna hijau ini, aset plus beban, itu ada di sisi kiri. Di sisi kiri sama dengan. Sedangkan utang, modal awal, dan pendapatan, atau kita sebut modal aja ini ya. Utang, modal, dan pendapatan ada di kanan. Sehingga nanti kalau kita bicara penambahan, maka sesuai dengan saldo atau sesuai dengan letaknya. Ya. Aset bertambah berarti dituliskan di kiri. Sehingga nanti kalau kita lihat di buku jurnal, di sini penulisannya saya tuliskan ini ada sisi kiri. Kita tuliskan di sini. Misalkan kas bertambah, berarti tuliskan di kiri. Pendapatan bertambah, pendapatan ada di sisi mana? Coba kita lihat di sini. Pendapatan ada di sisi kanan. Sehingga kalau pendapatan bertambah, kita tuliskan di kanan. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, saya ambil contoh misalkan tanggal 2 Januari 2020. Ya. Misalkan nomor buktinya 001 garis miring bulannya 1 misalkan ya. Misalkan tadi 001 itu nomor urut ya. Ini bulan. Misalkan masjid apa nih? Masjid Al-Aqsa. Nah, misalkan Mas gitu ya misalkan ya. Nah, 2020. Nah, uraiannya apa? Menerima pendapatan infak pengajian. Nah, pendapatan infak pengajian. Ini termasuk jenis dana apa? Terikat atau tidak terikat? Misalkan tidak terikat ya. Karena infak ini umum. Kalau zakat, maka di sini pilihannya adalah terikat permanen, gitu ya. Infak bisa juga terikat temporer kalau infaknya itu ditujukan misalkan untuk membangun menara masjid. Nah, itu pasti terikat temporer. Sisanya nanti bisa masuk di tidak terikat. Nah, Pokja apa yang menangani? Pokjanya misalkan Pokjanya yang menangani ini terkait dengan infak ya, ZIS gitu ya, penyaluran ZIS. Programnya apa? ZISWAF misalkan. Kemudian untuk kegiatannya itu adalah misalkan kegiatannya adalah terkait tadi ZISWAF ya. Kodenya misalkan kas bertambah pasti kan karena kita menerima uang gitu ya. Kasnya bertambah misalkan berapa? 1.250.000. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian apa yang bertambah lagi? Pendapatan infak. Ya, kita ketik infak dulu. Di sini misalkan infak apa misalkan? Pengajian Senin pagi. Nah, kita tuliskan 1.250.000. Ya, seperti itu. Nah, di sini arus kasnya, di bagian kas tidak perlu kita tuliskan. Di bagian pendapatannya atau beban kita tuliskan nanti ya. Arus kas masuk berarti ini dari aktivitas operasi. Cukup seperti itu. Terus kemudian di sini ya kita bisa lihat nama akun di baris pertama itu lengkap ya atributnya. Sedangkan di baris kedua kurang lengkap atau tidak lengkap. Karena tidak ada kegiatan, program, dan seterusnya. Karena kita menggunakan Excel, maka baris kedua dan seterusnya ini kita samakan dengan baris atasnya. Bagaimana caranya? Kita blok atau kita bisa blok begini ya untuk menyamakan. Kemudian kita tekan Ctrl D, maka otomatis ini sama ya, menyamakan baris atasnya. Seperti itu. Ini jurnal yang pertama. Nanti untuk jurnal yang kedua atau transaksi yang kedua, kita selingi satu baris kosong ya, sehingga nanti kelihatan lebih rapi gitu ya. Nah, setelah kita mencatat transaksi ini, kita lihat ya. Di menu jurnal ini juga ada indikator balance tidak balance. Tadi sudah saya sampaikan ya. Terus kemudian ini ada menu print kalau jika mau kita print. Nah, setelah kita masukkan transaksi ini, kita lihat di neraca